Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai metode kepastian. Langsung saja pada pembahasan materinya. Probabilitas atau ketidakpastian dalam sistem pakar disebabkan oleh ketidakmampuan seorang pakar untuk merumuskan suatu aturan secara pasti. Biasanya nilainya ditentukan oleh pakar itu sendiri. Nah, di sini ada faktor kepastian atau certainty factor. Certainty factor merupakan metode yang mendefinisikan keyakinan terhadap suatu fakta atau aturan berdasarkan tingkat keyakinan seorang pakar. Penghitungan metode certainty factor dilakukan dengan menghitung nilai perkalian antara nilai CF user dan nilai CF pakar dan menghasilkan nilai CF kombinasi. Nah, di bawah ini ada rumus dari certainty factor, yaitu CF dalam kurung H, E sama dengan MB dalam kurung H, E dikurang MD dalam kurung H, E. Dalam keterangannya yaitu CF dalam kurung H, E itu certainty factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala atau evidence E. Nilainya antara min 1 sampai 1. Dan untuk MB dalam kurung H, E merupakan ukuran kenaikan kepercayaan atau measure of insincere belief. Terdapat hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Dan untuk MD dalam kurung H, E merupakan ukuran kenaikan ketidakpercayaan atau measure of increased disbelief terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Nah, selanjutnya di sini ada certainty factor paralel atau biasa disingkat dengan CF paralel. CF paralel ini merupakan CF yang diperoleh dari beberapa premis pada sebuah aturan. Besarnya CF paralel dipengaruhi oleh CF pengguna untuk masing-masing premis dan operator dari premis. Dan untuk rumusnya di sini ada CF dalam kurung X NY sama dengan min dalam kurung CF dalam kurung X, CF dalam kurung Y. Yang kedua ada CF dalam kurung Y or Y sama dengan max dalam kurung CF dalam kurung X, CF dalam kurung Y. Dan yang ketiga CF dalam kurung X sama dengan min CF dalam kurung X. Nah, selanjutnya ada certainty factor sekuensial atau biasa disingkat dengan CF sekuensial. CF sekuensial ini diperoleh dari hasil perhitungan CF paralel dari semua premis dalam satu aturan dengan CF aturan yang diberikan oleh pakar. Dan untuk rumusnya ada di sini CF dalam kurung X, Y sama dengan CF dalam kurung X dikali CF dalam kurung Y. Dalam keterangannya CF dalam kurung X, Y ini merupakan CF sekuensial. Dan untuk CF dalam kurung X ini adalah CF paralel dan CF dalam kurung Y merupakan CF pakarnya. Nah, di sini ada contoh kasus yang saya ambil dari jurnal artikel yang berjudul Metode Kepastian dan Kesamaran dalam Sistem Pakar yang ditulis oleh Putu Manik Prihatini dengan studi kasus diagnosa penderita penyakit chickenpox. Nah, untuk rule kasusnya, untuk rule pertama di sini ada if gejalanya F, CF 0,9 N HbA CF-nya 0,6 dan pasien diharapkan menanggung CF 0,8. Dan untuk rule kedua ada if pasien menanggung T
NR CF 0,7 N, dan pasien semoga menyandang CP CF 0,6. Dan rule ketiga, if pasien menanggung P NR CF-nya 0,9 dan pasien diharapkan menyandang CP, CF-nya 0,8. Nah, untuk solusinya, langkah pertama yaitu menghitung CF paralel dan CF sekuensial rule 1, dimana CF paralel sama dengan min dalam kurung CF dalam kurung F, CF dalam kurung HBA sama dengan min dalam kurung 0,9, 0,6 dan menghasilkan CF paralelnya 0,6. Dan untuk CF sekuensialnya sama dengan CF paralel dikali CF pakar, yaitu CF paralelnya 0,6 dikali CF pakarnya 0,8 dan menghasilkan CF sekuensial 0,48. Nah, CF sekuensial ini menunjukkan besarnya derajat kepercayaan terhadap kesimpulan seorang pasien penderita penyakit T. Untuk langkah kedua, menghitung CF paralel dan CF sekuensial rule yang kedua. Untuk CF paralelnya yaitu min CF dalam kurung T yaitu 0,48, CF dalam kurung R yaitu 0,7 dan menghasilkan CF paralel 0,336. Dan untuk CF sekuensialnya, untuk CF paralel 0,336 dikali CF pakarnya 0,6 dan menghasilkan 0,2016. Nah, CF sekuensial ini menunjukkan besarnya derajat kepercayaan terhadap kesimpulan seorang pasien menderita penyakit CP. Dan untuk langkah ketiga, menghitung CF paralel dan CF sekuensial rule ketiga, sama seperti langkah kedua, menggunakan rumus yang tadi. Untuk CF dalam kurung T nya 0,48 dan CF dalam kurung R nya itu 0,9 menghasilkan CF paralel 0,432. Dan selanjutnya ada CF sekuensial, sama seperti yang tadi rumusnya, yaitu CF paralel dikali CF pakar. Untuk CF paralelnya itu 0,432 dikali CF pakarnya itu 0,8 dan menghasilkan CF sekuensial 0,3456. CF sekuensial ini menunjukkan besarnya derajat kepercayaan terhadap kesimpulan seorang pasien penderita penyakit CP. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, berdasarkan aturan yang ada dua aturan yang menghasilkan kesimpulan bahwa seorang pasien menderita CP, sehingga harus dicari nilai CF gabungan dari dua aturan tersebut. Karena CF rule 1 lebih dari 0 dan CF rule 2 lebih dari 0, maka menggunakan rumus CF dalam kurung X, Y sama dengan CF dalam kurung X ditambah CF dalam kurung Y dikurang dalam kurung CF dalam kurung X dikali CF dalam kurung Y. Dan untuk CF dalam kurung X nya itu 0,2016 ditambah CF dalam kurung Y 0,3456 dikurang 0,2016 dikali 0,3456 dan menghasilkan 0,47757 atau dibulatkan menjadi 0,48. Nah, berdasarkan nilai CF gabungan yang diperoleh pada langkah 4 di atas, maka sistem akan memberikan informasi kepada pasien atau user bahwa pasien menderita penyakit chickenpox dengan
derajat kepercayaan sebesar 0,48 atau sebesar 48%. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi mengenai metode kepastian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam salah penyebutan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.